Hai semua, Nadia di sini. Pernah nggak sih kamu dengar fakta sains yang bikin kamu terkejut? Kayak, hah? Masa sih? Nah, di video kali ini aku udah siapin 5 fakta sains mind-blowing yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang dunia ini. Fakta-fakta ini bukan cuma sekedar teori, tapi udah dibuktikan sama para ilmuwan loh. Penasaran? Siap-siap karena beberapa fakta ini mungkin akan membuatmu mempertanyakan realitas. Siap? Let's go! Fakta pertama. Oke, sekarang coba deh kamu sentuh benda di sekitar kamu. Meja, ponsel, atau bahkan tangan kamu sendiri. Rasanya nyentuh kan? Teksturnya, suhunya, semuanya terasa nyata. Tapi siap-siap ya, karena aku punya fakta mengejutkan, kamu sebenarnya nggak benar-benar menyentuhnya. Hah? Kok bisa? Ini ada hubungannya dengan dunia mikroskopis yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kalian tahu atom kan? Yap, si kecil imut yang jadi penyusun segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, ternyata atom-atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan ketika tangan kamu menyentuh benda lain, yang terjadi sebenarnya adalah elektron-elektron di tanganmu menolak elektron-elektron di benda tersebut. Jadi, yang kamu rasakan sebagai sentuhan itu, sebenarnya adalah gaya tolak-menolak elektromagnetik antara partikel-partikel super kecil. Mirip kayak magnet yang saling tolak-menolak, tapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Richard Feynman, seorang fisikawan jenius, pernah berkata, "Everything is made of atoms. That little thing is the key to everything." Dan dia benar. Fakta bahwa kita tidak pernah benar-benar menyentuh apapun menunjukkan betapa menakjubkannya dunia atom dan bagaimana fisika kuantum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mind-blowing kan? Coba komen di bawah. Apa benda terakhir yang kamu sentuh? Fakta kedua. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngambil keputusan, tapi tiba-tiba mikir, kok gue bisa milih ini ya? Nah, ternyata otak itu punya kemampuan yang luar biasa, yaitu memprediksi masa depan. Hah? Masa sih? Kayak dukun gitu? Tenang, bukan gitu juga. Ini bukan sihir tapi sains. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sundeka pada tahun 2008, para partisipan diminta untuk menekan tombol kiri atau kanan secara acak. Yang mengejutkan, aktivitas otak mereka menunjukkan pilihan mana yang akan mereka ambil, hingga 7 detik sebelum mereka sadar akan keputusan tersebut. Gila kan? Otak kita seperti sudah tahu apa yang akan kita lakukan sebelum kita menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengambilan keputusan kita mungkin terjadi di alam bawah sadar, dan otak kita jauh lebih hebat daripada yang kita kira. Dick Swap, seorang ahli saraf terkemuka, pernah berkata, "We are our brains. Our thoughts, our emotions, our decisions, everything is a result of the neural activity inside our heads." Nah, dengan kemampuan memprediksi masa depan ini, sepertinya otak kita memang memegang kendali lebih besar dalam hidup kita daripada yang kita sadari. Gimana menurut kalian? Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas, atau semuanya sudah ditentukan otak kita lebih dulu? Komen pendapat kalian. Fakta ketiga. Kita hidup di dunia yang penuh warna. Langit biru cerah, dedaunan hijau yang menyegarkan, lautan biru yang luas. Tapi, gimana kalau aku bilang semua warna itu sebenarnya nggak ada? Hah, masa sih? Jangan bingung dulu, dengar penjelasan aku dulu. Jadi gini, cahaya itu sebenarnya hanyalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Mata kita menangkap gelombang cahaya ini dan mengirimkannya ke otak. Nah, otak kita lah yang kemudian menginterpretasikan panjang gelombang yang berbeda-beda ini sebagai warna yang berbeda-beda. Jadi, warna itu bukan sesuatu yang nyata, melainkan hanya interpretasi otak kita terhadap informasi yang diterimanya dari mata. Alam semesta itu sendiri sebenarnya tidak memiliki warna. Yang ada hanyalah gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Donald D. Hoffman, seorang ilmuwan kognitif terkemuka, pernah berkata, "Color is not a property of the world, but a perception created by the brain." Jadi, warna yang kita lihat sebenarnya hanyalah cara otak kita untuk memahami dunia fisik di sekitar kita. Kalau kamu bisa memilih warna baru yang nggak bisa dilihat manusia, kira-kira warna apa yang kamu bayangkan? Komen di bawah. Fakta keempat. Pernah nggak sih kamu ngelihat bintang-bintang di langit malam dan merasa kagum dengan keindahannya? Nah, ternyata, kita dan bintang-bintang itu punya hubungan yang sangat dekat. Bahkan, bisa dibilang kita semua terbuat dari debu bintang. Hah? Kok bisa? Jadi gini, unsur-unsur yang menyusun tubuh kita, seperti karbon, oksigen, bahkan zat besi dalam darah kita, sebenarnya berasal dari ledakan bintang raksasa yang disebut supernova miliaran tahun yang lalu. Ketika bintang-bintang ini meledak, mereka melepaskan semua unsur yang telah mereka ciptakan keluar angkasa. Unsur-unsur ini kemudian menyebar ke seluruh alam semesta, dan akhirnya menjadi bagian dari planet, bintang baru, dan ya, termasuk juga tubuh kita. Jadi, secara harfiah, kita semua terbuat dari debu bintang. Keren banget kan?
Carl Sagan, seorang astronom dan komunikator sains terkenal, pernah berkata, "The cosmos is within us. We are made of star stuff." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari alam semesta yang luas dan misterius ini. Jadi, menurut kalian, kalau kita ini anak bintang, apakah kita juga bisa kembali ke sana suatu saat? Komen jawaban kalian. Fakta kelima. Pernah nggak sih kamu berharap waktu bisa berjalan lebih lambat? Nah, ternyata waktu itu nggak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama loh. Yap, waktu bisa melambat. Tapi tenang, ini bukan sulap, tapi sains. Menurut teori relativitas Einstein, semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi kita dibandingkan dengan orang yang diam. Efek ini disebut dilatasi waktu. Mungkin kedengarannya aneh, tapi efek ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Salah satu buktinya adalah astronot di Stasiun Luar Angkasa ISS. Karena ISS bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi mengelilingi bumi, waktu berjalan sedikit lebih lambat bagi mereka dibandingkan dengan kita yang berada di bumi. Perbedaannya memang sangat kecil, hanya beberapa milidetik, tapi cukup untuk membuktikan bahwa teori Einstein benar. Albert Einstein sendiri pernah berkata, "Time and space are modes by which we think, and not conditions in which we live." Artinya, waktu dan ruang bukanlah sesuatu yang tetap dan mutlak, melainkan relatif tergantung pada kerangka acuan pengamat. Kalau kamu bisa bepergian mendekati kecepatan cahaya, kamu bakal ke masa depan atau tetap di bumi. Komen pilihan kamu. Itu dia 5 fakta sains mind-blowing yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang dunia. Gimana? Fakta mana yang paling mind-blowing buat kamu? Komen di bawah dan kasih tahu aku. Semoga video ini bikin kamu semakin tertarik dengan dunia sains yang penuh misteri dan keajaiban ini ya. Jangan lupa subscribe Pena Nadia, biar nggak ketinggalan fakta sains keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.